Ad-dik ayam jago. Ad-dajaja ayam betina. Ayam jago ini memiliki banyak kelebihan. Di antaranya kata ulama, ayam jago itu adalah hewan yang paling pencemburu. Cemburu itu khususnya kepada keluarga itu adalah sifat-sifat baik. Di antara sifat orang baik. Kalau di dalam keluarga ada adiknya dijaga, marah kalau diganggu, ada saudaranya diganggu, itu adalah cemburu yang mulia, yang baik. Cemburu dalam agama juga baik. Agamanya diganggu, nabinya diganggu, gurunya dicela, cemburu, marah, juga baik. Yang tidak baik adalah cemburu buta. Biasanya ini sering penyakit betina. Ngapa sangkan disebut cemburu buta? Karena cemburunya itu hanya perasaan, tidak makai otak, tidak makai pikiran. Perasaannya lah salah kali. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata tidak pula. Itu namanya cemburu buta. Maka kalau ada timbul cemburu pada diri kalian, ditimbang dengan otak, dipikir aku dah. Ngapa sangkan kakang kutu mak ini berboncengan dengan betina? Marah kamu karena kakang, ya ngapa? Tapi dilihat dulu, siapa betina itu? Oh, ternyata gurunya, Pami. Atau ternyata dia ojek. Dia sebagai ojek. Ojek online. Paksa betina buka di baunya gala. Jadi ditimbang, dilihat dulu. Tidak langsung dipukul rata. Itu namanya cemburu buta. Cemburu buta itu langsung pukul rata. Demikian juga yang lain-lain. Diperbaikinya itu prasangka dulu. Diprasangka baik. Ditimbang. Apa? Amat dia beri alasan yang tepat, yang masuk akal. Baru kita harus, yang kedua caranya adalah klarifikasi. Tahu klarifikasi? Minta penjelasan. Tanyakan, siapa yang kamu bonceng tadi? Ini pulan-pulan. Ngapa sangat kamu bonceng? Unjuknya alasan. Alasan yang akal, terima. Hanya belum ditanya, belum dijelaskan, belumlah marah-marah. Itu tak kena. Itu namanya cemburu buta. Jadi cemburu itu adalah di antara sifat-sifat baik, tapi sesuai tempatnya. Nah, di antara hewan yang bersifat seperti ini adalah ad-dik, ayam jantan. Oleh karenanya ulama dulu mengatakan bagus sekali kalau ada anak kecil itu diberi makan hati ayam jago atau ceker, ya. Yang di sini ceker ayam jago. Karena untuk supaya anak itu besar tumbuh dalam sifat baik pencemburu yang baik, mengambil hikmah daripada hewan ayam itu sute. Yang kedua, ayam jago itu adalah ini, disebutkan Rasulullah dia adalah membangunkan jemaah sembahyang. Artinya dibangun pagi. Bangun pagi. Membangunkan orang lain, bermanfaat. Kalaulah bermanfaat jemaah lain kepada orang lain, itu berguna, bagus. Ini hewan saja berguna jemaah lain, membangunkan. Ada hewan itu, tapi hewan ayam itu namanya ada ayam jago yang sudah terlatih tepat, waktu tepat. Itu bisa dijadikan patokan, itu ayam jago tepat. Tapi kalau ayam jagonya salah azan,
salah-salah berkokok, dek pacak jadi kepatokan. Dulu ada banyak ulama-ulama itu ngingun ayam bukan untuk apa-apa, untuk bangunkan tidur saja. Karena memang ayamnya lah tepat jadual dia berkokok itu bangunkan niat. Tapi sekarang ini banyak ayam dia tepat waktu, jam 2 bangun tu kokok dia. Ayam jam 2 berkokok, bukan belum waktunya. Nah, kalau ayam-ayam yang sudah tepat waktu itu tepat. Di antara sebabnya, kata ulama, di antara sebab ayam jago itu dek tepat kokoknya karena galak makan haram. Galak makan haram. Nah, ini makanan jago saja diperhatikannya. Kalau makanan ayam itulah haram, nah, itu jadinya dia berkokok dia tepat lagi. Apalagi manusia, amalah makan haram lah dia tepat lagi gawe-gaweannya. Lah haram kali. Itu ayam jago. Ya, namanya ayam jago mujarrab. Ada riwayat mengatakan bahwasanya ayam jago itu berkokok karena ngikuti malaikat yang berkokok. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang berbentuk ayam. Dia pagi-pagi itu memanggil. Memanggil itulah dia mengepakkan sayapnya, memanggil sehingga setiap ayam yang mendengar panggilan malaikat tadi berkokok pada pagi hari itu. Itu namanya, di antara riwayat mengatakan demikian. Oleh karena itulah salah satu hadis Nabi menyebutkan ini, la tasubbuddi. Kalian jangan mencela, mencerca, mengombongkan, apa lagi? Mengupat, menghina ayam jago. Kamu pagi-pagi umpamanya, apalagi yang parak rumah ni. Ada parak apa? Parak kandang ayam tu. Dengar ribut ayam, ingat dia ayam ni. Ribut kamu nak tidur, itu namanya dia kena. Ayam tu membangunkan. Bersyukur kamu dibangunkan. Fa innahu yuqirus salah, karena dia bermanfaat, pacak bangunkan sebab. Nah, ini juga memberikan hikmah, memberikan pelajaran. Ayam saja jangan kita cela karena dia bermanfaat. Lok mana kalau manusia nganjuk manfaat, ingatkan sembahyang, ingatkan belajar, ingatkan barisan, ingatkan jangan ghaib, ingatkan jangan membuang sampah sembarangan, ingatkan untuk hal-hal baik. Jangan pernah kamu omongkah, jangan kamu cela, jangan kamu marah. Karena dia bermanfaat, menyampaikan kebaikan. Ayam saja, yang hewan saja dia kena dihina, dicela. Sebabnya adalah dia mengajak kebaikan. Lalu mana kamu jema-jema orang-orang yang mencela datuk umpamanya, dia azan, dicelahnya datuk, enggak boleh datuk itu. So adik dah bagusnya datuk itu. Itu adik kena. Ulama ceramah ngajak kebaikan, dicelanya, dihinanya. Ini juga adalah hal yang jelek. Hewan saja lo kata Rasulullah jangan jangan dicela. Nah, bagaimana orang-orang soleh, bagaimana muazzin, bagaimana orang yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, lebih lagi jangan sampai dicela. Ini adalah keutamaan keutamaan hewan yang bermanfaat. Demikian juga orang-orang yang bermanfaat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kemanfaatannya ayam di antaranya. Demikian juga bersambung kepada orang-orang lain yang bermanfaat. Jangan kalian celit. Yang ketiga, ada riwayat mengatakan zaman Nabi atau Nabi Muhammad SAW itu ada riwayat mengatakan dalam sejarah itu beliau nyingun ayam. Ayam jago itu Nabi punya ayam. Ada riwayat sejarah macam itu. Dari hadis ini memberikan pelajaran untuk kita akan kebaikan ayam. Untuk kita jadikan pedoman. Jangankan manusia, jangankan orang soleh, jangankan ulama, ayam saja itu harus dihormati karena kemanfaatannya. Demikian juga kita yang lain. Saudara kita, kancik kita yang bermanfaat, mengingatkan kita, jangan cela, jangan diumumkan. Karena mereka lah bermanfaat. Manfaat mereka itu untuk kita itulah. Untuk kebaikan kita. Kalau kita cela, dia dapat pahala double. Orang yang lah bermanfaat dicela pun dapat pahala double. Double pertama dia apa? Dia ngajak kebaikan. Double kedua dapat pahala gara-gara kamu cela. Artinya itu tu pahala itu kalau kamu riba lengit saja.
lengit balik ngajema yang telah kamu omongkan itu. Dan itu pun tak bisa dihapus dosanya kecuali minta maaf kepada orang tersebut. Kalau mana kamu mencela ayam jago, nak minta maaf ayam jago. Itu namanya kemanfaatan seekor ayam. Demikian juga kepada hal-hal yang lain yang bermanfaat. Nah, ada yang meriwayatkan kalau ayam berkokok artinya nginak malaikat. Kalau apa? Bukan. Anjing menggonggong itu nginak jin. Nginak jin. Nginak syaitan. Maka kata ulama, kalau ayam berkokok itu disunahkan untuk berdoa. Karena nginak malaikat. Nginak malaikat, maka dia berdoa. Ada lain riwayat mengatakan kalau jema bercerita, dia bercerita, maka diikuti ayam berkokok, cerita itu benar. Nyata. Itu riwayat. Apa namanya? Dia pula selalu benar. Dia pula selalu benar. Tapi kata, itu pertama kalau dia cerita diikuti oleh kokok ayam, atau kalau dia cerita pas itu ada jemazan. Itu di antara tanda kebenaran siapa si cerita tersebut. Labab kali ayam berkokok.